kembali lagi bersama dengan saya Cindy Furtnawis Tumarang. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang model pembelajaran digital. Selamat menyaksikan. Pengembangan pembelajaran digital memerlukan perencanaan yang hati-hati dan studi kelayakan yang matang agar pengembangan ini mampu menjawab berbagai permasalahan dalam pembelajaran, pendidikan, dunia kerja, dan keilmuan. Terlebih dahulu dilakukan penentuan pembelajaran digital untuk melengkapi keberadaan kurikulum online, kemudian menentukan bagaimana cara yang paling baik untuk mengembangkannya. Untuk pengembangan pembelajaran digital diperlukan wawasan yang luas tentang program dalam semua level pendidikan. Dengan demikian dapat dilihat pelajaran yang mana yang perlu ditambah, diubah, atau diperbarui. Beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal pengembangan ini diantaranya yang pertama, pengajar harus secara efektif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan si pembelajar. Yang kedua, pengajar harus berkolaborasi dengan pembelajar untuk mengumpulkan ide-ide mereka apa yang seharusnya tercakup dalam pelajaran atau pembelajaran digital. Yang ketiga, pengajar harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. Yang keempat, pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Dan yang kelima, pengajar juga akan memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual. Pembelajaran digital yang efektif meliputi kelas-kelas atau paling tidak bahan ajar seperti modul yang membantu pembelajar menyesuaikan diri pada pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran digital meliputi yang pertama, memfasilitasi pembelajar secara individu. Yang kedua, menikmati bekerja dengan internet. Yang ketiga, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Yang keempat, mengimplementasikan proses pembelajaran. Implementasi pembelajaran digital meliputi 3 hal, yaitu yang pertama peralatan yang ditawarkan, yang kedua pekerjaan mengajar setiap hari, dan yang ketiga estetika mengajar. Pembelajaran bukan hanya berbasis pada tatap muka saja, tetapi dikombinasikan dengan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat offline maupun online. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berbasis blended learning. Blended learning dimulai sejak ditemukannya komputer. Blended learning merupakan pilihan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar manusia dalam lingkungan belajar yang beragam. Adapun manfaat dari blended learning bagi lembaga pendidikan adalah memperluas jangkauan pembelajaran, kemudahan implementasi, efisiensi biaya, hasil yang optimal, menyesuaikan berbagai kebutuhan pembelajar, dan meningkatkan daya tarik pembelajaran. Blended learning yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan electronic learning memiliki 6 komponen, yaitu yang pertama, pembelajaran tatap muka, yang kedua, pembelajaran mandiri, yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, yang keempat, pembelajaran tutorial, yang kelima, pembelajaran kolaboratif, dan yang keenam, evaluasi. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih.